sebelum kita tonton videonya, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng kalian supaya tidak ketinggalan video dari kami. Oke, selamat menyaksikan. Selamat malam para penonton setiaku yang cantik-cantik dan imut-imut. Akan saya berikan ke kalian nih, para jomblo gabut tapi tetap imut. Walau kadang bikin kepala cenut-cenut gara-gara lihat gigi kalian yang penuh dengan lumut. Inilah dia, langsung saja kita saksikan bersama. Buka mata Anda, buka telinga Anda, tapi jangan buka mulut Anda, karena mulut Anda bau kuda. Wahahaha. Inilah dia para pemain kita. Livi Diana sebagai Presiden Palestina, Agnes Fitriasari sebagai Ummah Zoya, Rizka Latul Fadliyah sebagai bintang dan pemimpin, Asia Yunus Safiko sebagai Zoya kecil, Siti Rahmawati sebagai Aula remaja, Syifa Ulfadillah sebagai Sayyid, sebagai Ahmed Dewasa, Titi Wahaidah Yati sebagai Aula kecil, Yukiko Erunisa sebagai Ahmed kecil, Siti Nur Akhirnya sebagai Wolga Yahudi, Trisnanda Mulansari sebagai Pak Omar, Abi Anak Izzati sebagai Abi Ahmed, berawal dari sebuah kejadian yang dimana seorang suatu bangsa yang telah dijajah bertahun-tahun lalu hingga saat ini masih dengan penderitaan yang sama, penindasan, kekerasan, tangisan, dentuman keras, dan jeritan-jeritan doa harapan untuk kebebasan dan keadilan selalu terdengar di setiap titik di segala penjuru kota. Inilah dia, sebuah drama yang akan dari kisah nyata. Palestina will be free. Berakhir di tahun 1933, kelompok Yahudi dan pasukan Nazi yang dipimpin oleh seorang presiden paling terkejam, yaitu Adolf Hitler. Aku tidak akan membunuh kalian semua. Akan aku sisakan sedikit dari kalian, biar dunia tahu sikap asli dari kalian. Karena hal itu, akhirnya Hitler menyisakan sedikit kelompok dari Yahudi. Karena pembantaian yang dilakukan oleh kelompok Nazi menyisakan sedikit dari golongan Yahudi, akhirnya mereka semua pergi untuk mencari tempat tinggal. Tibalah mereka di sebuah negara tertinggal, yaitu Palestina. Ini mesti tempat tinggal. Ini mesti tempat tinggal. Jangan berdoa kami hidup. Baiklah, akan kuberi kalian sedikit wilayah di ujung kota. Dengan catatan, kalian membayar pajak setiap bulannya sebagai tanda sewa tanah yang kalian duduki. Baiklah Tuhan, terima kasih.
tinggalnya menuju bumi Palestina. Pada akhirnya, pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan daerah Palestina dibagi menjadi dua daerah. Keputusan itu diterima oleh bangsa Yahudi, namun ditolak keras oleh bangsa Palestina karena 56,47% bagian Palestina diberikan kepada orang Yahudi dan 43,53% untuk orang Palestina, dan juga sebagian besar tanah yang ditempati oleh orang Yahudi merupakan daerah yang subur. Pada tahun 1948, David Ben-Gurion, pemimpin kelompok Yahudi, mengumumkan pembentukan bangsa Israel. Pada hari ini, saya umumkan bahwa bangsa Yahudi yang bernama Israel telah resmi menjadi sebuah negara. Setelah deklarasi itu diumumkan, rakyat Palestina semakin menolak dan akhirnya terjadi peperangan yang dinamakan Al-Nakba atau Perang Malam. Bulan pun berganti bulan. Gencatan senjata antara Israel dan Palestina terjadi di mana-mana. Salah satu tempat tujuan mereka adalah daerah Gaza. Di suatu daerah di kota Gaza, 15 kelompok orang dengan tekanan gencatan senjata di darat maupun di udara.
Maaf, saya minta tolong Zoya untuk menemani saya sekian bulan. Zoya tahu kalau mereka ada sama, akhirnya kita ada sama. Boleh ya, Ma? Boleh. Maafin aku ya. Iya. Jadi besok naik sendiri lagi ya. Ayo kita pulang. Ada yang sudah berkeluaran. Ayo. Mereka pun sholat berjamaah bersama perpindahan mereka yang bimbing oleh Kalau Alula dengan suara Alula harus baca apa? Ingat? Iya, Habib. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Alhamdulillah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalaupun suatu saat nanti Abi dan Umimu tiada, Abi titipkan Alula padamu ya. Jika Alula sebisamu, sholat jangan sampai kau tinggalkan. Berjihadlah untuk agama dan negerimu. Amin. Ketika kamu sudah besar nanti, kamu akan tahu arti syahid dan jihad yang sebenarnya. Ya, Abi. Alula, putri Abi, sini nak. Besok kalau Alula sudah besar, Alula harus ikut ke Ahmed. Kemanapun Kak Ahmed pergi, Alula harus ikut berjihad sama Kak Ahmed ya. Jihad itu apa ya, Umi?
apa yang kita bisa untuk membela kebenaran. Ingat cita-cita Allah ingin jadi apa? Jadi dokter umum yang bisa nyembuhin orang-orang yang kena bom. Aku adalah itu jihad saya. Gadis kecil yang tak lain adalah Amna dan Zoya sedang bermain di bangunan yang sudah runtuh yang biasanya mereka gunakan untuk bermain. Terlihat mereka berlari-lari menuju. Saya, kamu terluka saya. Sakit Amna. Nangis, ya Allah. Allah bisa menyembuhkan luka saya. Tentu kan nanti Allah sudah bisa membuat dokter. Tiba-tiba sedikit jalan Tenang saya, saya minta mereka berdua pun pergi ke tempat ledakan bom tersebut dengan badan yang gemetar khawatir akan ada ledakan susulan. Di kawasan itu beberapa bangunan telah runtuh. Banyak orang yang terluka dan menangis mencari-cari sanak saudara yang belum ditemukan. saya, rumahku, kami, Umi, kalian di mana? Kami. Rumah, kami, Umi, Abi, Umi tahu di mana mereka sekarang. Di sana terlihat Ahmed yang terluka dan banyak bekas tubuh runtuhan di tubuh Ahmed. Melihat hal itu, Arula langsung berlari menghampiri ke Ahmed. Kami, Alina. Kak, Abi dan Umi di mana? Kami, Abi dan Umi di mana? Kami. Abi dan Umi tidak apa-apa. Mereka sudah bahagia, Arula. Sudah bahagia di sana, sama seperti Abu Soya yang ke rumah. Mulai sekarang, Arula dan Ahmed ikut sama Umar saja ya. Iya, Umar. Orang gitu ya.
bulan mendekati bulan, tak terasa tahun pun ikut berganti. Mereka tumbuh dewasa dengan keterbatasannya melewati setiap detiknya, dengan harapan akan terbebasnya negeri mereka. Di rumah Zoya terlihat mereka sedang duduk bersama setelah melaksanakan sholat jamaah. Alhamdulillah, tidak terasa kau sudah tumbuh dewasa. Dan kau Ahmed, pada jalan setelah ini. Iya Umar, insya Allah Ahmed akan meneruskan pendidikan militer saja Umar, sesuai dengan janji Ahmed ke Abi untuk negeri ini. Dan kalian berdua, Alula dan Zoya, Ya Allah Umar, akan masih muda, tapi insya Allah besok aku dan Zoya akan meneruskan pendidikan kedokteran saja. tidak, saya kan takut darah. Saya tidak mau ikut ke Alula. Saya mau jadi seperti Umar saja, menjadi seorang guru. Tidak, apapun itu, Umar dukung kalian. Dan Allah, besok adalah hari di mana aku harus pergi ke Yerusalem untuk memulai pendidikan militer di sana. Memangnya Kak Ahmed sudah mendaftar di sana? Sudah sejak lama Kak Ahmed mempersiapkan itu semua. Hah? Seperti itu kan kamu pergi? Tenang saja, Kak Ahmed akan kembali dengan Ahmed yang berbeda. Dan besok kalian harus mengantarkan kakak sampai ke sana ya. Insya Allah besok kita semua akan mengantarkanmu. Keesokan harinya, mereka semua mengantarkan Ahmed ke sekolah militer. Kelulusan Alula dan Zoya. Seiring berjalannya waktu, Alula dan Zoya dengan penuh semangat terus menjalankan pendidikannya. This day will be the last, and tomorrow we all get home free and lonely. We'll finally Sampai pada waktu kelulusan keduanya tiba. Hari kelulusan Zoya dan Alula pun tiba. Alhamdulillah, selamat anak-anak Umar. Kalian telah menggapai cita-cita kalian. Di saat sedang berbincang-bincang, dari kejauhan seorang lelaki tampan berjalan mendekati mereka.
Waalaikumsalam. Ketiga perempuan itu terkagum melihat Ahmed. Karmen. Selamat malam. Akhirnya kamu sudah menggapai cita-citamu. Abi dan Umi pasti sangat bangga dengan kita. Setelah acara kelulusan berakhir, mereka pun pulang ke rumah. Di ruang makan, terlihat mereka sedang berbincang-bincang. Ahmed mau izin lah. Izin apa Ahmed? Ahmed akan bergabung dengan pasukan Hamas. Boleh kan? Tapi itu kan sangat berbahaya, Kak. Iya Allah. Tapi itu kan salah satu jihad. Dan itu janji Kak Ahmed sama Abi dulu. Ya sudah, kalau itu keputusan Ahmed, kita juga akan selalu mendukung. Dan akhirnya Ahmed bergabung dengan pasukan Hamas. Sedangkan Anila bekerja di salah satu rumah sakit Indonesia yang ada di Palestina. Mereka bertiga berjihad dengan profesi mereka masing-masing. Sebalikkan menjadi nyadar wajib di setiap harinya. Maka sama-sama di Masjid Al-Aqsa menjaga ketat selama Islam tidak berhenti di situ diskriminasi terjadi di setiap hari. Jadi itu adalah tujuan utama. Ahmed ingin bergabung menjadi anggota militer untuk bisa memberantas mereka. Di desa dekat pelatihan Hamas, terlihat Ahmed sedang duduk dengan teman-temannya. Hei Ahmed, astagfirullahaladzim. Sedang apa kau di sini? Dan foto siapa itu? Diriku sedang rindu dengan keluargaku. Tumben sekali dirimu seperti ini. Biasanya kau adalah orang yang paling kuat kelihatannya. Diriku hanya khawatir saja. Semoga Allah selalu menjaga mereka. Dengarkan Ahmed, akan datang waktu di mana negeri ini akan bebas dari kejahatan yang lainnya. Amin, 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 besar, amin. Dan kau harus yakin kita di sini berjuang karena Allah dan tidak mungkin Allah membiarkan kita menderita seperti ini. Hidup Selin! Dasar kau. Puncak kekejaman Israel terjadi ketika pelecehan yang dilakukan kepada para muslimah di Yerusalem dan Gaza, yang dilakukan terang-terangan oleh para prajurit dan para penduduk Israel. Hal itu membuat hati para penduduk Palestina bergejolak untuk melawan, termasuk para prajurit Hamas. Termasuk para prajurit Hamas. Persiapkan pasukan.
Besok 7 Oktober kita luncurkan roket ke daerah Israel sebagai tanda perlawanan kita atas kekejaman mereka. Ya, Komandan. Dan kamu, Armin, kamu sebagai pemimpin pasukan ini, bersiaplah di garda terdepan. Siap, Komandan. Dan kamu, Sayyid, kamu sebagai pemimpin pasukan pengaman di sekitar markas, selalu siap siaga. Jangan sampai ada yang tahu markas dan keberadaan kita. Siap, Komandan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga Allah selalu melindungi kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Persiapan pun dilakukan oleh para pasukan dengan sangat hati-hati dan dengan persiapan yang matang. Amin. Kau yakin kita akan melakukan ini semua? Ya, diriku yakin seyakin-yakinnya. Siapa yang mau melihat saudara kita dilecehkan seperti itu? Apa kita akan diam saja? Ya, kau benar. Ini waktunya mereka harus tahu bahwa kita mampu melawan mereka. Saya ingat, tujuan hidup kita adalah jihad untuk agama dan negeri ini. Benar, karena kita punya Allah, Allah yang akan membantu kita. Keesokan harinya, roket pun ditunjukkan ke daerah Israel. Dan itu membuat pemimpin Israel dan pasukannya terheran mengapa ada kekuatan sebesar ini di daerah Gaza, membuat jiwa mereka bergejolak untuk melakukan penyerangan itu. Baik pasukan, telah terjadi penyerangan dari daerah Gaza. Kerahkan semua pasukan dan persiapkan bom. Kita akan melakukan gencatan senjata dalam waktu dekat ini. Beritahu semua pasukan yang bertugas di daerah Gaza. 1 jam lagi kita akan hancurkan semua titik di daerah Gaza. Tembak mati semua anak-anak, ibu hamil dan perempuan agar tidak ada generasi yang tumbuh di sana. Setelah rundingan singkat tersebut, 1 jam kemudian Gaza menjadi bom di segala penjuru. Suara tembakan bak hujan deras yang mengelilingi Gaza, termasuk di daerah rumah Zoya. Ya Allah, ya Allah, Umar, Zoya, istighfar, hilangkan dirimu. Sebut nama Allah, kita akan baik-baik saja di sini. Sementara Angga yang sedang berada di rumah sakit berusaha menghubungi Zoya untuk memastikan keadaan mereka. Mendengar kabar bahwa penyerangan Israel terjadi di sekitar rumah mereka. Saya angkat telepon ya Allah, saya Dalam hatinya, Alula bergumam, ya Allah, apakah mereka masih hidup atau mereka telah syahid? Berikan hamba petunjukmu ya Allah. dengan wajah paniknya, Alula terus berusaha menghubungi Zoya. Karena lelahnya, Alula sampai tertidur. Esokan harinya, suara azan subuh berkumandang. Tanpa berpikir panjang,
Anula langsung menuju ke kantor pimpinan rumah sakit. Assalamualaikum. Permisi Pak Omar. Alhamdulillah izin pulang ke rumah untuk mengecek keadaan di sana. Karena dari tadi malam saya tidak bisa dihubungi. Tidak, itu sangat berbahaya. Kami sangat membutuhkanmu di sini. Sebentar saja Pak, mohon. Ya sudah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membantumu. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Omar. Anula pun langsung pergi ke rumahnya. Setelah beberapa menit kemudian, tibalah Anula di rumahnya dan kaget melihat kondisi rumahnya telah rata dengan celaka. Omar, saya. Omar, saya. Dari kejauhan terdengar suara memanggil Anula dengan nada yang lirih. Kak Anula, Kak Anula. Zoya. Anula berusaha berlari menuju Zoya. Ketika belum sampai, dari kejauhan suara tembakan pun terdengar. Melihat hal itu, Anula kaget dan syok. Anula pun lari menuju tubuh Zoya yang sudah tidak berdaya. Kak Anula, Zoya akan bertemu Ati dan teman-teman di surga. Zoya pamit. Melihat hal itu, para warga membantu mengevakuasi Zoya dan Anula dan membawa mereka ke rumah sakit. Dan hati yang sangat kacau melihat semua anggota keluarganya telah habis. Hanya Kak Ahmad yang menjadi satu-satunya keluarganya yang bersisa saat ini. Semoga Allah memberi kesempatan Anula bertemu Kak Ahmad sebelum Anula menuju ke surga. Selama beberapa hari, berita pengeboman rumah sakit di Indonesia yang ada di Palestina akan dilakukan dalam waktu dekat, sehingga penjagaan ketat ada di sekitar rumah sakit. Mendengar hal itu, pemimpin Hamas harus melakukan perlawanan. Israel sudah sangat keterlaluan. Kita harus melakukan perlawanan dengan sangat hati-hati. Bagaimana dengan pasien dan para dokter di sana, Komandan? Kita selamatkan nyawa mereka semua. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kapan kita akan di sana, Komandan? Secepatnya. Hari ini juga
kita akan di sana. Baik, Komandan. Untuk pengevakuasian para dokter dan pasien akan dipimpin oleh pasukan Sayyid, dan pasukan Sayyid akan dijaga oleh pasukan Amen untuk mengantisipasi penyerangan brutal Israel. Setelah ini kita bersiap dan berangkat. Siap, Komandan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pasukan Hamas langsung bergegas menuju rumah sakit Indonesia yang ada di Palestina. Tibanya di sana, mereka semua masuk ke dalam dan keadaan di sana sangat mencekam. Ketika Israel lengah, pasukan Hamas masuk menyelinap ke rumah sakit. Jika kau melihat diriku, sampaikan salamku, karena diriku tidak tahu diriku akan menemui dia atau syahidku terlebih dahulu. Kau pasti akan menemuinya, aku yakin itu. Baiklah, terima kasih Zaid. Jaga dirimu baik-baik. Semoga Allah memberi kita kemenangan. Said dan pasukannya mulai mengevakuasi para pasien dan para dokter. Sedangkan pasukan bertugas menghalau pasukan Israel yang akan menghalangi proses evakuasi. Penembakan terjadi di mana-mana, sehingga banyak pasukan pasien yang ditembak oleh seorang Israel yang berusaha menghalangi. Sepertinya itu Alula. Alula, Alula. Diriku Said, teman kakakmu Ahmed, dan ada salam dari kakakmu. Sekarang kau harus pergi dari sini. Kau harus selamat dan menemui kakakmu. Aku akan membawamu bertemu dengannya. Itulah janjiku. Kak Ahmed, baiklah. Mari ikut bersamaku. Diriku akan membawamu menemui kakakmu. Said pun membawa Amla dengan susah payahnya. Suasana di luar dan di dalam sudah terkesan bersama-sama. Said dan Amla berusaha keluar, berusaha mereka berusaha menghubungi dengan telepon hati yang biasa mereka lakukan untuk koordinir satu sama lain. Tidak, pintu keluar kita sudah dikepung. Kita tidak bisa keluar lewat pintu itu. Kita harus cari pintu lain. Pasti, kita pasti selamat. Dengan waktu yang lama, akhirnya mereka keluar. Mari kita ke sana. Kau pasti bisa menemui kakakmu. mereka berdua tidak bisa keluar dari rumah sakit itu. Yang selamat Zaid membawa ayahnya ke tempat aman dekat daerah rumah sakit. Zaid pun berusaha untuk mencari Ahmed. Allah, kau harus tetap di sini. Diriku akan berusaha mencari kakakmu. Insya Allah, kau akan aman di sini. Jangan khawatir. Allah selalu bersama kita. Kau yakin akan mulai sana? Ya, selama belum ada perintah mundur dari komandan, kita tidak akan mundur. Apapun yang terjadi, kau harus tetap di sini. Ngerti? Akhirnya Said kembali ke rumah sakit untuk memanggil teman-temannya.
Selang beberapa lama, Sayyid bertemu dengan Ahmed yang sudah terluka di lengan dan kakinya. Baik saja. Tenang saja, diriku baik-baik saja. Diriku menemukan adikmu Anula. Dia sekarang di tempat yang aman. Kau harus ke sana sekarang. Alhamdulillah. Tiba-tiba suara hati yang ada di kantong Ahmed berbunyi. Ternyata perintah dari komandan untuk mundur karena pengeboman akan dilakukan oleh pasukan Israel. Tidak bisa meninggalkan tempat ini karena akan ada rudal yang akan meluncur di sini. Apakah semua pasien dan dokter sudah kau evakuasi? Sudah, insya Allah di dalam sudah tidak ada manusia. Komandokan pasukanmu. Kita mundur dengan hati-hati. Jangan sampai mereka tahu keberadaan kita. Sayyid pun membantu pasukan supaya mundur secara hati-hati. Akhirnya mereka pun keluar dan menuju ke tempat pengungsian sementara. Di tengah perjalanan, suara tembakan masih belum berhenti. Ternyata tentara Israel ada yang tahu keberadaan mereka. Ahmed, kita harus segera bergegas. Sebentar lagi kau akan sampai ke tempat adikmu. Kau harus menemuinya. Tidak, bagaimana dengan dirimu? Aku akan baik-baik saja. Selama diriku menghalau mereka, kau harus tetap pergi. Aku akan ada di belakangmu. Cepatlah. Tidak, diriku akan tetap di sini. Kita akan pergi ke sana bersama. Suara takbir terdengar di mana-mana. Allahu Akbar. Mereka akan kehilangan yang dijanjikan. Ahmed dan Sayyid berjalan dengan penuh waspada menuju tempat Anula diamankan. Anula, Ahmed. Teman-teman, saya kecil adalah dan sekarang di depan kakak sudah ada dokter cantik yang akan menemukannya. Terima kasih ya saya telah membongkar aku. Sama-sama Anula. Dan sekarang kita harus cepat pergi dari sini karena keadaan sudah sangat genting. Sayyid, Ahmed, dan Anula keluar dari tempat tersebut dengan hati-hati. Tiba-tiba, dari jarak yang cukup jauh, ada tentara Israel yang mengikuti mereka. Kawan, ada yang berhasil mengikuti kita. Kalian harus cepat pergi dari sini. Kalian, tidak, kita akan pergi dari sini bersama-sama. Kau bawa adikmu dulu, Ahmed. Aku akan jaga-jaga di belakang kalian. Baiklah, kau harus hati-hati. Ahmed dan Anula pun mulai menjauh dari tempat tersebut. Sedangkan Sayyid berusaha mengikuti mereka dengan jarak sedikit jauh. Setelah beberapa waktu, mereka sudah berada di tempat yang jauh dari daerah rumah sakit. Sepertinya kita sudah cukup jauh. Mendengarkan Ahmed pun mempercepat jalannya. Bersunyi tanduk, dengan mulut yang melafalkan syahadat. Asyhadu an la ilaha
Persembahkan torehan pena kecilku mewakili cerita hati anak Palestina yang telah menghargai impiannya. Apalagi yang mesti dipuisikan? Bukankah kata tak bisa lagi mewakili luka kedugaan? Kesucian peradaban terbasuh air mata selautan. Suara kufur sang kawin jadi petaka penuh kezaliman. Pecah langit keislaman yang diagungkan dalam kenabian. Siapa lagi yang mesti disenjatai? Karena amunisi sungguh telah menghabisi nafas-nafas suci. Mudahnya rudal diluncurkan tanpa kemanusiaan. Granat diletakkan tanpa ibah kasihan. Adakah beri selarang itu bersamakan? Tidak, kecuali kiamatlah yang sepadan. Perempuan junjung Quran, laki-laki sorban berhati besar.